Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pada siang hari ini telah hadir di depan kita semua Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Bapak Haji Aziz Muslim SAG MPDI, yang beberapa menit ke depan akan membahas lebih lanjut tentang kebijakan WFH yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Seperti yang tertuang di Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2026 yang menetapkan kerja dari rumah atau yang sering kita sebut dengan work from home, yang pelaksanaannya sebenarnya dimulai mulai 1 April 2026, implementasi di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan mulai besok pada hari Jumat tanggal 9 April tahun 2026. Selamat siang Pak Kepala Kantor. Selamat siang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik utama, saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Kantor, apa yang menjadi dasar utama Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan WFH di Jumat besok? Oke, baik Agus. Jadi dasar dari kegiatan WFH Kementerian Agama sebelum terbitnya keputusan Kemenpan RB nomor 3 tahun 2026 sudah ada surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang WFH. Jadi ini menjadi semacam penguat. Kementerian Agama sudah memiliki kebijakan yakni work from home setiap hari Jumat, kemudian ada kebijakan yang menguatkan yakni surat dari Kemenpan RB nomor 3 tahun 2026, di mana dalam seminggu itu ada 4 hari yang WFO dan 1 hari Jumat yang WFH. Jadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu WFO, bekerja dari kantor, work from office, kemudian hari Jumat dilaksanakan work from home, begitu. Perlu kita pahami bersama bahwa WFH yang akan kita laksanakan itu selain dapat membantu produktivitas kerja, juga sangat membantu terhadap efisiensi kerja. Kita juga pengen tahu Pak, bagaimana dengan pengawasan dan koordinasi antar seksi dan antar ASN, apakah ada sistem yang akan digunakan untuk memantau kinerja dan progres kerja mereka? Iya. Sebelumnya saya melengkapi tadi bahwa esensi dari WFH ini adalah yakni agar ASN melakukan transformasi terhadap budaya kerja yang lebih adaptif. Yakni bagaimana kita melakukan efisiensi, karena kita tahu bahwa saat ini geopolitik sedang mengalami eskalasi, tentu kita perlu melakukan efisiensi dalam segala hal. Efisiensi energi, efisiensi semuanya. Sehingga harapannya dari kita melakukan WFH tidak mengurangi dari kualitas layanan kita kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kita juga tetap melakukan controlling. Artinya bahwa di kebijakan yang awal, surat edaran Sekjen, itu ada kebijakan yang kemudian di delivery, di breakdown oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, bahwa agar pelayanan masyarakat tetap optimal, maka ada kebijakan 70 WFH, kemudian yang 70% maksudnya, yang 30% WFO. Jadi agar ada yang piket lah, ini dalam rangka untuk pengendalian, karena surat itu memang belum dicabut oleh Sekjen, sehingga kita masih 70%, 30%. Harapannya yang piket itu konsisten, sehingga kami tentu melakukan controlling kepada para pemegang manajerial, dalam hal ini adalah para kasih, agar setiap hari Jumat itu minimal ada 1 orang yang piket di kantor dalam rangka memberikan layanan. Dan saya tentu akan melakukan controlling kepada para kasih, setiap hari Jumatnya diwajibkan harus ada yang piket. Karena ketika kemudian tidak ada yang piket, maka akan repot. Dan ini yang perlu dipahami bahwa
WFH, work from home, itu adalah bekerja dari rumah dan standby. Artinya jangan sampai kemudian WFH ditafsirkan sebagai libur atau malah holiday atau malah healing. Nah, ini kan yang kemudian menjadi persepsi yang salah, mindset yang keliru. Jadi WFH adalah bekerja dari rumah, standby, HP, alat pengolah data dalam posisi on call bagus, sehingga siap untuk ketika ada tugas-tugas yang dibutuhkan, siap memberikan layanan. Gitu. Berarti untuk WFH Jumat besok tetap ada satu ASN yang piket di kantor kita? Iya, jadi kebijakan dari khusus untuk Kementerian Agama memang sudah ada kesepakatan. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tetap komposisinya adalah 70%, 30%. Iya. Oke, terima kasih Pak. Dan juga masyarakat juga pengen tahu Pak, ini manfaat dari pelaksanaan WFH tersendiri itu dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap itu apa Pak manfaatnya? Jadi kita manfaatnya sebetulnya secara makro. Bagaimana pemerintah melakukan efisiensi penghematan, harapannya agar pemerintah itu tidak boros dalam pengeluaran keuangan. Maka dengan WFH misalnya, maka yang pertama alat pengolah data tidak semuanya on, tidak semua aktif, juga AC, penggunaan air, termasuk juga penggunaan BBM. Maka ada himbauan kalau yang rumahnya dekat, kalau memungkinkan bisa untuk bekerja berangkat dari rumah dengan olahraga sekalian, dengan berjalan, atau kalau tidak memungkinkan ya dengan bersepeda. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau jauh seperti saya, kalau dari Kroya, kalau harus naik sepeda ya angkat tangan. Iya. Jadi manfaatnya sebetulnya banyak sekali. Yang pertama adalah kita melakukan budaya, sampai kemudian kita sebagai abdi masyarakat kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara dengan semaunya. Allah kaderanu AC dibayar oleh negara iki. Ada listrik kipas angin dibayar oleh negara ini, tidak usah kita efisiensikan. Nah ini yang kemudian harus kita rubah mindset kita, bagaimana kita bekerja dengan seefektif dan seefisien mungkin, akan tapi tidak mengurangi kualitas layanan kita kepada masyarakat. Ada pesan atau motivasi khusus untuk ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap terkait dengan pelaksanaan? Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, seluruh aparatur sipil negara, dari ujung Nusa Wungu sampai ujung Daya Luhur, bahwa inilah ujian dan tantangan bagi kita aparatur sipil negara dalam hal integritas. Integritas kita sebagai aparatur sipil negara harus menjadi navigasi kita, harus menjadi pondasi kita, bahwa kita sudah mendapatkan amanah dari negara, mendapatkan kepercayaan dari negara, dibayar oleh negara dari pajak rakyat, tentu kita harus bekerja dengan amanah, bekerja dengan penuh integritas. Inilah pentingnya kita menginternalisasi zona integritas, bagaimana kita berintegritas, yakni jujur, amanah, dan lain sebagainya. Maka mari kita internalisasi, yakni kita mengimplementasikan menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas. Kita ada kuota untuk melakukan WFH, ya kita tidak boleh memanfaatkan WFH itu untuk leha-leha. Artinya bahwa kita tetap memberikan pelayanan yang excellent, pelayanan yang prima. Jangan disalah tafsirkan WFH sama dengan libur, bukan. WFH adalah work from home, bekerja dari rumah dalam posisi standby, on call, siap dipanggil ke kantor, siap melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. Jangan sampai kemudian ada alasan, saya kan sedang WFH, WFH kan pray. Nah ini yang kemudian jangan ditafsirkan. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya pada siang hari ini sudah berkenan hadir di studio kami. Dan kita berharap ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat melaksanakan WFH secara efektif, dan pastinya kebijakan WFH ini bertujuan untuk transformasi budaya kerja yang lebih digital, adaptif, serta mendukung